Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik yang berjudul Parts of Speech ya dalam bahasa Inggris. Nah, part of speech ini merupakan terjemahan dari bahasa Latin yaitu pars irrationis yang berarti class of words ya, kelas kata. Jadi part of speech itu merupakan jenis kata atau kelas kata ya, jenis kata ya yang harus teman-teman ya pelajari ya satu persatu tentang jenisnya, fungsinya, posisinya dalam kalimat, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, nah part of speech ini pertama sekali digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu pada abad yang ke-16. Nah, terus menurut para grammarian, para ahli tata bahasa Inggris, itu part of speech ya secara tradisional itu ada 8 ya, terdiri dari 8. Namun kemudian itu dimasukkan lagi ada yang disebut dengan determiner ya. Jadi sehingga totalnya sekarang ada 9. Nah, jadi Sir Nusradin akan jelaskan tentang part of speech ini ya. Itu ada 9. Yang pertama itu adalah noun, yang kedua pronoun. Ya, pronoun ini adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Yang ketiga itu adalah determiner. Determiner. Ya, determiner itu adalah kata penentu. Ya, kata penentu. Yang keempat adalah verb. Ya, verb itu adalah kata kerja. Berikutnya nomor 5 adalah adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Ya, berikutnya ada adverb. Adverb adalah kata keterangan. Ya, kata keterangan. Yang berikutnya ada preposition. Ya, preposition ya, kata depan. Yang berikutnya ke-8 ada conjunction ya, conjunction itu adalah kata penghubung. Yang terakhir nomor 9 ada exclamation ya. Exclamation itu adalah kata ungkapan ya. Kata ungkapan, misalnya ungkapan marah ya, sedih, kaget, heran dan sebagainya. Nah, itu exclamation, kata ungkapan. Oke, teman-teman, jadi ada 9 untuk kali ini. Pada video kali ini Sir Nusradin hanya fokus untuk membahas tentang noun ya. Karena begitu banyak ya, tidak mungkin dalam satu video dijelaskan keseluruhannya. Nah, karena apa? Karena Sir Nusradin akan menjelaskan satu persatu ini secara detail ya. Istilahnya itu adalah kupas tuntas. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan fokus dengan noun. Kata noun ini pertama sekali digunakan dalam bahasa Inggris itu pada abad 14. Ya, noun ini berasal dari bahasa Latin yaitu nomen yang artinya nama. Oke. So, what is a noun? Ya, apa itu noun? Ya. A noun is a word used to name something. Ya. A person, a place, an object, and an idea. Ya,
Jadi noun itu adalah ya sebuah kata yang digunakan untuk menamakan sesuatu, ya, misalnya menamakan suatu tempat, orang, ya, objek, ide, dan sebagainya. Nah, itulah noun. Oke, teman-teman. Nah, untuk noun ini, Sir Nusradin akan mulai dengan membahas tentang kinds and function. Kind, ya. Kita ambil dulu kind, jenisnya, ya. Jenisnya, ya. Jenis utama dari noun ini itu ada 4 jenis utamanya, ya. Tentu nanti ada sub-subnya lagi, ya, ada pembagiannya lagi. Tapi garis besarnya itu ada 4 jenis. Ya, first, yang pertama itu disebut dengan common noun, ya, common noun. Common itu adalah umum. Common noun adalah kata benda yang umum, ya. Jadi misalnya kita bilang dog, ya, ship, kapal, ya, car, mobil, girl, cewek, ya, book, buku, ya, etc. ya, dan sebagainya. Itu adalah common noun. Nah, yang kedua adalah proper noun. Ya, proper noun, ya, proper noun. Apa itu proper noun? Nah, proper noun itu adalah kata benda yang selalu ditulis dengan huruf besar. Maksudnya huruf awalnya itu huruf besar. Ya, misalnya nama-nama orang, ya, misalnya Nusradin. Nah, Nusradin. Ya, Muhammad. Ya. Muhammad. Ya, pokoknya nama-nama orang, ya. Nama-nama hari. Ya, misalnya Sunday, Monday, dan seterusnya. Nama bulan misalnya January, February, March, April, dan seterusnya. Ya. Juga nama kota, nama negara, ya, misalnya Medan, Indonesia, ya. Juga nama-nama misalnya judul buku, ya, judul film, ya, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan proper noun. Oke. Nah, berikutnya adalah yang disebut dengan kolektif, ya, kolektif noun, ya. Nah, kolektif noun, ya, sesuai dengan judulnya kolektif, koleksi. Ya, kolektif noun adalah noun yang dia terdiri dari, kalau orang itu ya terdiri dari beberapa orang, ya. Nah, jadi dia itu, ya, contohnya seperti kita katakan crowd, ya, crowd. Apa itu crowd? Crowd itu kerumunan, ya, kerumunan orang. Nah, dia itu kan terdiri dari banyak orang gitu, itu crowd. Itu kolektif noun, ya. Misalnya kita sebut lagi misalnya tim. Nah, ya, tim, ya, tim, our tim kita, ya. Termasuk juga misalnya family. Nah, ya, family apa itu? Keluarga, ya, consists of, there is a mother, ada ibu, father, ada ayah, ada son and daughter, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Oke, dan lain-lain. Itu family, termasuk juga kolektif noun, ya. Contoh lainnya lagi misalnya committee, ya. Committee, apa committee? Panitia, ya. Committee adalah panitia. Kita tahu panitia itu terdiri dari ada bendahara, ada sekretaris, dan lain-lain. Nah, itu termasuk apa? Kolektif noun. Berikutnya adalah yang keempat adalah itu abstrak noun, ya. Nah, abstrak noun itu adalah sesuatu kata benda yang tidak bisa diraba, dipegang, ya, nggak bisa dilihat gitu, bentuknya abstrak. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya, ya, ini. Contohnya misalnya hope, harapan, ya kan? Love, ya, cinta, kasih sayang, ya. Setelah lain lagi misalnya happiness,
happiness, ya, kebahagiaan, knowledge, ilmu pengetahuan, ya, etc. ya, dan lain-lain. Nah, ini termasuk abstract noun. Oke, teman-teman. Nah, ini secara garis besarnya dulu ya. Jadi ada 4 jenis. Nah, berikutnya saya Mas Radin akan menjelaskan tentang function. Ya, apa itu function? Tentang fungsinya. Apa fungsinya itu? Oke. Oke, teman-teman. Fungsinya ya. Sekarang kita jelaskan tentang function. Function, fungsinya. Nah, fungsinya itu yang pertama itu sebagai, ya, dia sebagai the subject of a verb. Nah, jadi noun ini dia bisa berfungsi sebagai the subject of a verb, subjek dari sebuah kata kerja. Contohnya, kita bilang John works, John bekerja. Ya, atau kita bilang John works every day, John bekerja setiap hari. Ya, ya di sini mana ininya? Nounnya ini noun. Ya. Apa tadi jenisnya? Nama orang? Proper noun. Nah, ini proper noun. Ini adalah verb. Jadi the subject of a verb, subjek dari sebuah kata kerja. Nah, yang kedua, dia sebagai the object. Nah, ya, the object of a verb. Nah, dia bisa juga sebagai objek dari kata kerja. Contohnya, I like John. Aku suka John. I like John. Ya, kita lihat di sini John sebagai apa? Nounnya, verbnya adalah like, objek. Jadi dia sebagai objek dari kata kerja like. Nah, itu. Yang berikutnya adalah dia bisa juga sebagai the object of a preposition. Nah, dia bisa juga sebagai objek dari kata depan. Ya, kata depan seperti on, in, at, of, dan sebagainya. Ya, contohnya misalnya I am afraid of the dog. Ya, kita lihat di sini nounnya adalah dog. Ya, prepositionnya mana? Of. I am afraid of the dog. Aku takut terhadap atau kepada anjing itu. Aku takut pada anjing itu. I am afraid of the dog. Nah, gitu ya. Itu dia sebagai objek dari preposition. Contoh lainnya lagi misalnya I want to talk to the boss. Saya ingin berbicara dengan bos. Mana prepositionnya to. I want to talk to, ya, to itu preposition, to the boss atau to your father, ya, ingin berbicara dengan ayahmu. Oke, berikutnya number 4, the complement of the verb. Nah, dia bisa sebagai complement, pelengkap dari kata kerja. Ya, pelengkap dari kata kerja. Kata kerja apa? The verb apa? Misalnya kata kerja be, ya. Be itu adalah seperti am, ya, is, are, ya, complement. Contohnya kita bilang misalnya he is a doctor. He is a doctor. Lihat ini, dokter adalah kata benda, noun, ya, common noun tadi udah. Nah, mana to be-nya? To be-nya ini. Jadi dia he is a doctor. Ya, contoh lainnya misalnya I want to become, ya, to become I want to become a manager. Nah, jadi kata be, kata become,
ya, kata seem, ya, dan lain-lain. Itu the complement of the verb be, the verb become, seem, dan lain-lain. Ya, itu adalah fungsi dari noun. Oke. Yang kelima, oke, noun can also be, ya, dia bisa juga dalam in possessive case. Nah, ya. Jadi kata benda ini bisa juga dia sebagai, ya, can also be as apa? In possessive case. Dia bisa sebagai dalam posisi, ya, dalam kasus possessively kepemilikan, ya, dengan cara membubuhin apostrofi s. Apostrofi itu maksudnya tanda koma yang di atasnya itu. Contohnya misalnya saya bilang Nusradin, koma pakai s ini misalnya books, ya, buku-bukunya Nusradin. Nah, jadi kalau kita lihat sini pakai koma pakai s, ini untuk menyatakan milik. Nah, jadi kita lihat, ya, jadi noun, ya, ini khususnya ini proper noun, ya, proper noun, ya, kita hanya menambahkan apostrofi, koma ini apostrofi namanya, tambah s, ini sudah mengatakan milik. Nusradin's books, bukunya Nusradin. Nah, ya, Nusradin's house, rumahnya Nusradin, ya, dan sebagainya. Nah, oke, teman-teman, ya, oke. Sekarang Sir Nusradin akan bahas tentang gender, ya. Jadi kita lihat noun ini kan ada kelaminnya gitu, ya. Jadi dibahas tentang gender, ya. Ya, paham teman-teman gender apa? Gender itu jenis kelamin, ya. Jenis kelaminnya itu, ya. Jadi kata benda ini kan ada jenis kelaminnya juga. Jadi ada masculine, ada feminine, ada juga neuter, ada netral, ya. Jadi ada masculine, ada feminine, ada neuter. Nah, ya, jadi kita harus tahu juga, ya, untuk jenis jantan, ya, jenis betina gitu, ya. Itu kalau untuk hewan kita bilang hewan jantan, hewan betina gitu, ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita Sir Nusradin akan mulai dengan menjelaskan tentang, kita lihat, ya, name denoting people, terutama sekali yang menyebutkan untuk orang, ya. Untuk orang tuh kita buat di sini kita buat masculine, ya. Di sini feminine, ya. Nah, ini kita refer to people, ya. Kita sebutkan untuk orang, ya. Untuk orang tuh katakanlah misalnya ada, kalau untuk pria itu apa namanya? Man, ya. Untuk wanita woman, ya, woman, ya. Untuk seorang suami bahasa Inggrisnya apa? Husband. Ada wife, ya. Ada suami, ada istri, ada husband, ada wife, ya. Ada apa lagi? Ada ya, misalnya ada father. Untuk jenis maskulinnya ada father, ada sini mother, ya. Untuk anak laki-laki itu son, ya. Untuk anak wanita apa? Daughter, ya. Daughter, ya. Son anak laki-laki, daughter anak perempuan, ya. Apalagi, ya, misalnya untuk kita mengatakan keponakan, ya. Ponakan laki-laki itu nephew, ya, nephew. Untuk keponakan wanita itu ada niece, nephew, ada niece, ya. Apalagi ada
gentleman, ada gentleman, ya, pria maksudnya. Gentleman, ada lady, ya, ada lady. Nah, ada gentleman, ada lady, ya. Ada bachelor. Apa tuh bachelor? Lajang, lajang laki-laki. Ada juga tentu lajang wanita. Ya, ada bachelor, ada spinster. Spinster. Bachelor, spinster. Oke, dan lain-lain, teman. Ya. Ini gender untuk menyebutkan orang, gitu, ya. Nah, bagaimana untuk ini adalah for people, ya. Bagaimana untuk hewan, ya, animals, ya, animal. Bagaimana, ya? Untuk animal ada juga. Jadi untuk animal, misalnya kita mengatakan, ya, anjing, ya, anjing jantan, itu dog. Untuk anjing betina itu bitch. Ya, apa lagi? Misalnya untuk sapi atau lembu, ya, sapi jantan itu bull. Ya. Kalau untuk sapi betina itu cow. Ya, cow. Nah, terus apa lagi? Katakanlah untuk ini ayam. Ya, ayam laki-laki disebut dengan cock. Untuk wanita jantan, sorry, ini jantan, betina itu hen, ya. Ya, ada cock, ada hen. Ya, untuk singa apa? Lion, ya. Misalnya lion, ada lioness. Nah, untuk singa betina itu disebut lioness. Nah, bagaimana untuk harimau? Harimau itu kita tahu tiger, ya. Harimau betina itu tigris, ya. Nah, gitu, ya. Dan lain-lainnya lagi, ya. Bisa ada lagi, ya. Jadi ini we refer to animals, ya. Ini kita sebutkan untuk animals. Nah, oke. Nah, itu kita sudah lihat ada maskulin, ada feminin. Nah, bagaimana dengan neutral? Ya. Nah, neutral itu kalau untuk people itu contohnya kalau neutral itu, ya, ini yang neutral. Kita taruh di sini yang neutral, ya. Yang neutral. Ya, yang netral itu contohnya baby. Nah, baby. Ya, kalau kita sebutkan baby, kita nggak tahu apakah baby ini boy or girl. Kita belum tahu kan, baby. Ya, infant. Ya, infant. Infant itu biasa di atas baby, ya. Jadi ada baby, ada infant. Yang masih anak kecil juga infant. Ya, itu adalah netral dia, ya. Ya, apalagi misalnya, ya, yang netral, ya, kalau untuk profesi, ya, untuk ini mesti orang juga, refer to people. Profesi misalnya kita bilang, ya, sorry ya, ini termasuk tadi ada lagi child. Ya, child atau jamaknya children. Child itu kan kita nggak tahu, child anak, children anak-anak, kita nggak tahu apakah cewek apa cowok, jadi dia netral, ya. Nah, untuk profesi, ya, untuk profesi itu yang netral itu kan banyak. Misalnya kita bilang teacher, ya, dia dokter, ya. Teacher itu boleh untuk cewek, boleh untuk cowok, ya. Demikian juga dokter, ya. Demikian juga dengan asisten. Nah, asisten. Ya. Ini bisa untuk cowok, bisa untuk cewek, ya. Driver misalnya, ya, ya. Supir bisa untuk cewek dan cowok.
Nah, terus mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mau mengatakan supir cewek? Nah, sekarang kan banyak ya, driver, tapi dia cewek. Nah, itu boleh kita sebutkan nanti misalnya woman driver. Nah, ya, kita bilang woman driver, terutama woman di depannya, boleh. Atau guru juga, guru cewek, ya, woman teacher. Nah, begitu. Ya, teman-teman. Nah, oke. Kita sudah membahas tadi kain jenisnya, fungsinya, gendernya. Oke. Nah, sekarang Sir Nusradin akan membahas tentang bentuk-bentuknya, ada singular, ada plural, ya. Tentang bentuknya, ada bentuk singular, ada bentuk plural. Oke. Ya, jadi ini kita hapus dulu, ya. Ini. Oke. Nah, tadi Sir Nusradin sudah jelaskan di awal tadi tentang kinds, ya, jenis dari kata benda ini. Ada common noun, proper noun, collective noun, abstract noun. Oke. Nah, untuk common noun, ya, untuk common noun, ya, untuk common nouns ini dibagi lagi, ada subkelasnya, ya. Untuk common noun ini adalah ada yang disebut dengan countable noun, ya. Ini juga disebut dengan count noun, ya. Istilah terkininya itu count noun. Jadi countable noun juga disebut dengan count noun, ya. Ada juga uncountable noun, ya. Itu biasanya bisa juga disebut dengan uncount noun, ya. Oke, teman-teman. Nah, masalah countable and countable ini juga itu very important, juga sangat penting, ya, teman-teman. Makanya nanti kalau teman-teman ingin melihat sebuah kata, khususnya misalnya tentang noun, itu dilihat juga apakah dia uncountable atau countable. Biasanya di dalam kamus itu untuk countable itu biasanya dikasih tanda dalam kurung itu C, ya. Sedangkan yang untuk uncountable itu biasanya dikasih tanda U, uncountable. Nah,